Aku masih ingat malam itu dengan jelas, seakan bayangannya terus menghantuiku. Semua bermula saat aku dan beberapa temanku memutuskan liburan ke sebuah desa kecil di Bali, jauh dari keramaian Kuta atau Seminyak. Desa itu tenang, dikelilingi sawah dan hutan, dengan rumah-rumah tradisional dan pura tua yang megah sekaligus angker. Kami menginap di sebuah rumah joglo tua milik keluarga lokal yang menyewakan kamar untuk wisatawan. Pemilik rumah, seorang wanita tua bernama Niluh, menyambut kami dengan ramah meski sorot matanya sesekali terasa aneh. Ada sesuatu di rumah itu yang membuat bulu kuduku berdiri sejak pertama kali masuk, tapi aku berusaha mengabaikannya. Malam pertama kami di sana, Niluh mengajak kami menikmati makan malam khas Bali, sate lilit. Aku ingat betul, aroma daging cincang yang dibalut rempah-rempah itu menggoda dengan sempurna. Sate lilit itu dibakar di atas arang kelapa, dan setiap kali asap mengepul, semerbak harumnya menguar ke udara, seakan memanggil sesuatu. Aroma ini bisa mengundang mereka, gumam Niluh pelan. Aku sempat mengernyit mendengar kata-katanya, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia sudah tersenyum dan berlalu. Saat kami mulai makan, tiba-tiba angin bertiup kencang, padahal sebelumnya malam begitu tenang. Aku merasa ada yang memperhatikan kami dari kegelapan di balik pepohonan. Dan itu bukan sekadar perasaan. Aku yakin aku melihat sosok samar berdiri di antara bayang-bayang. Malam semakin larut dan satu persatu temanku memutuskan tidur. Aku memutuskan duduk di teras, menikmati suasana sampai aku mendengar suara itu. Suara desisan pelan, seperti seseorang sedang mengunyah. Aku menoleh dan jantungku hampir berhenti. Di sudut halaman, di dekat tempat sate lilit tadi dibakar, aku melihat sosok wanita kurus dengan wajah pucat memunggungiku. Tangannya yang panjang mencengkram tusuk sate dan mulutnya yang hitam bergerak cepat melahap daging yang tersisa. Aku terpaku, tak bisa bersuara, sampai sosok itu perlahan menoleh dan aku melihat wajahnya. Aku berhenti di sini. Kau tahu, aku masih merasakan napas dinginnya di belakang leherku. Wajah itu, ah Tuhan, wajah itu bukan wajah manusia lagi. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung seperti dua lubang hitam yang menatapku tanpa kelopak, dan bibirnya dipenuhi potongan daging mentah yang berlumuran darah. Saat dia tersenyum, aku bisa melihat giginya, tajam, panjang, dan merah seperti habis merobek sesuatu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kaki ini terasa berat, seolah akar-akar tak terlihat mencengkeramku ke tanah. Sosok itu perlahan bangkit dari posisi jongkoknya. Tangannya masih menggenggam tusuk sate lilit yang kini hanya tersisa serpihan daging. Napasku semakin memburu saat dia mulai melangkah ke arahku, pelan, menyeret kakinya dengan gerakan yang aneh dan patah-patah seperti tulangnya tidak tersusun dengan benar. Saat jaraknya hanya beberapa langkah dariku, aku mendengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan suara jangkrik malam, tapi bisikan. Bisikan yang lirih, pelan, tapi jelas. Kau juga mencium aromanya, kan? Bisikan itu terdengar di telingaku, meskipun mulut sosok itu tidak bergerak. Aku tersentak mundur, tapi kaki ini tetap tak bisa beranjak. Sosok itu mendekat, dan aku bisa mencium bau anyir yang begitu tajam, bercampur dengan aroma sate lilit yang semakin menyengat. Tapi, kini bukan aroma yang menggugah selera. Ini adalah aroma busuk, seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Tiba-tiba, di sudut mataku, aku melihat gerakan lain. Aku menoleh, dan hatiku semakin tenggelam dalam teror. Di antara pepohonan, lebih banyak sosok bermunculan. Mereka berjalan tertatih dengan tubuh kurus dan wajah hancur.
Beberapa dari mereka membawa tusuk sate yang patah, beberapa lagi hanya menggenggam segumpal daging mentah. Aku mulai mendengar suara kunyahan, pelan, tapi semakin lama semakin banyak. Suara itu datang dari segala arah, dan kemudian suara bisikan itu terdengar lagi. Kami lapar. Aku merasakan napas dingin menyentuh leherku. Aku tahu mereka sudah sangat dekat, tapi aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak tahu apa yang lebih dulu terjadi. Apakah aku berhenti bernapas atau jantungku yang hampir meledak? Suara kunyahan itu makin dekat, makin jelas, bercampur dengan gemeretak tulang dan desisan aneh seperti suara napas makhluk yang sekarat. Aku berusaha memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi suara mereka, bisikan mereka, tak berhenti. Kami lapar. Aku merasa sesuatu menyentuh bahuku. Dingin, licin, jemari yang terlalu panjang dan kurus. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Tapi sentuhan itu makin kuat, mencengkeram. Pelan tapi pasti, aku merasakan kuku panjangnya menggores kulitku. Jangan, jangan. Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba aku mendengar langkah cepat dari dalam rumah. Seseorang membuka pintu dengan kasar. Niluh. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, melihat apa yang terjadi di halaman. Dia menggenggam sebuah dupa besar yang menyala. Asap putih mengepul deras, memenuhi udara dengan aroma yang menyengat. "Pergi, kalian tak diundang!" teriak Niluh dengan suara bergetar. Asap dupa itu seakan membuat makhluk-makhluk itu merintih. Mereka mengeluarkan suara yang tak bisa dijelaskan, semacam erangan panjang bercampur suara gemeretak tulang. Sosok di belakangku mendesis tajam, dan aku akhirnya memberanikan diri menoleh. Wajah itu makin dekat, makin jelas. Kulitnya retak dan mengelupas, matanya hitam dengan urat merah berdenyut. Dari bibirnya yang sobek, aku bisa melihat potongan daging terselip di antara gigi tajamnya. Dan saat itu, dia tersenyum. Senyum yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. "Kami hanya ingin makan," bisiknya. Dengan gerakan cepat, Niluh mengayunkan dupa itu ke arahku. Asap mengepul di antara kami, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Tapi aku tahu mereka belum pergi. Suara gemeretak dan bisikan itu masih terdengar di kegelapan. Niluh menarik tanganku dengan kasar, membawaku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. "Aku sudah bilang, sate lilit itu bisa mengundang mereka," katanya dengan suara bergetar. "Apa? Siapa mereka?" tanyaku. Napasku masih memburu. Niluh menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Arwah kelaparan, mereka yang mati dengan nafsu duniawi yang tak terpenuhi. Aroma sate lilit, rempahnya, darah dan daging yang dibakar, itu mengundang mereka. Dan sekarang mereka tahu kau ada di sini." Dari luar jendela, aku mendengar suara itu lagi. Kunyahan, bisikan, langkah-langkah terseret. Kami belum selesai. Aku merasakan keringat dingin membasahi pelipisku. Di luar, suara langkah terseret itu semakin dekat. Seperti ada puluhan, mungkin ratusan makhluk yang mengelilingi rumah ini. Suara kunyahan dan desisan itu bercampur dengan bisikan yang makin jelas. "Kami lapar." Kami belum selesai. Niluh bergerak cepat, menyalakan lebih banyak dupa dan menempatkannya di setiap sudut ruangan. Asap putih mulai memenuhi rumah, tapi aku bisa merasakan kalau itu tidak cukup. "Niluh, mereka masih di sana?" bisikku. Suaraku nyaris tak keluar. Dia menoleh padaku, wajahnya penuh ketakutan. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengusir mereka semua. Mereka terlalu banyak." Dari balik jendela, aku mulai melihat bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Sosok-sosok kurus dengan wajah hancur dan mata kosong berdiri mematung di tengah kegelapan. Salah satu dari mereka mendekat ke jendela dan aku bisa melihat lebih jelas. Wajahnya separuh meleleh, bibirnya sobek hingga ke pipi,
dan dari mulutnya jatuh potongan daging mentah bercampur darah hitam pekat. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. 1 ketukan, 2, lalu 3. Perlahan dan teratur. Aku memandang Niluh, berharap dia punya jawaban. Tapi wajahnya justru semakin pucat. Jangan dibuka, bisiknya. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras, semakin cepat, hingga tiba-tiba berhenti. Hening, aku menahan napas, tak ada suara sama sekali. Bahkan suara makhluk-makhluk di luar juga menghilang. Aku hampir berpikir semua ini sudah selesai, sampai aku mendengar sesuatu dari balik pintu. Aku tahu kau di dalam. Suaranya serak, bergetar, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang sudah rusak. Perlahan, gagang pintu mulai berputar. Aku membeku, berharap pintu itu terkunci. Tapi, suara klik yang menyusul membuat jantungku seakan berhenti. Pintu itu perlahan terbuka, dan aku bisa melihat kegelapan di luar. Tapi, di antara kegelapan itu, ada satu sosok yang berdiri di ambang pintu. Dan aku mengenali wajahnya. Itu salah satu temanku. Tapi wajahnya sudah berubah, matanya hitam pekat, mulutnya dipenuhi darah, dan di tangannya ada tusuk sate lilit yang patah, masih meneteskan sesuatu yang tidak seharusnya. Aku masih lapar, bisiknya sebelum ia melangkah masuk. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar hebat. Itu dia tadi temanku, atau setidaknya sesuatu yang memakai tubuhnya. Wajahnya yang dulu ku kenal kini berubah menjadi mimpi buruk. Kulit pucat dan mengelupas, matanya hitam tanpa kehidupan, dan darah kering bercampur cairan hitam menetes dari bibirnya. Tusuk sate di tangannya gemetar, seakan-akan jari-jari yang mencengkeramnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Aku masih lapar. Suaranya parau, tapi dengan nada yang aneh, seperti 2 suara berbicara bersamaan, 1 suara temanku dan 1 lagi, sesuatu yang jauh lebih tua dan jahat. Dia melangkah masuk, menyeret kakinya. Setiap langkah meninggalkan jejak cairan hitam yang berlendir di lantai. Aku merasakan Niluh mencengkeram lenganku dengan kuat. "Itu bukan temanmu lagi," bisiknya, suaranya penuh ketakutan. "Jangan dekati dia." Tapi makhluk itu semakin mendekat. "Kalian membuatnya terlalu enak," katanya dengan suara mendesis. "Aroma itu kami tidak bisa pergi, tidak sebelum kenyang." Dari luar, suara langkah terseret kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih banyak. Bayangan-bayangan itu mulai merayap ke dalam rumah. Wajah mereka terlihat jelas di jendela, menempelkan diri pada kaca dengan ekspresi lapar yang mengerikan. Dan kemudian suara itu datang lagi. "Berikan kami makan." Seketika pintu belakang rumah bergetar keras, seperti ada sesuatu yang berusaha mendobrak masuk. Jendela-jendela bergetar dan suara cakaran mulai terdengar di dinding. Aku bisa mendengar mereka bernapas, napas pendek, tergesa-gesa, dan di antaranya suara kunyahan yang tidak pernah berhenti. Niluh mulai melantunkan doa, suaranya bergetar. Tapi makhluk yang menyerupai temanku itu hanya tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan patah. Dia melangkah lebih dekat, mengangkat tusuk sate itu ke arahku, seperti menawarkan sesuatu. "Coba ini, masih segar," bisiknya. Sebelum sesuatu jatuh dari tusuk sate itu, potongan daging kecil berdarah dengan sesuatu yang masih bergerak di dalamnya. Aku tidak tahan lagi. Aku berteriak, dan itulah saat pintu belakang terbuka dengan keras. Sesuatu merangkak masuk, sesuatu dengan tangan panjang, tubuh kurus, dan wajah tanpa mata. Aku tahu satu hal pasti, mereka sudah di sini. Niluh menarik tanganku, menyeretku ke dalam salah satu kamar sambil menutup pintu dengan cepat. Aku bisa mendengar suara makhluk-makhluk itu semakin dekat, seretan kaki, napas terengah-engah,
dan bisikan lapar yang terus mengelilingi rumah. Kita tidak bisa bertahan lama di sini. Bisikku panik. Niluh gemetar, matanya terpejam saat terus menggumamkan doa. Tapi aku tahu itu tidak cukup. Dari celah pintu, aku bisa melihat bayangan mereka bergerak di luar. Sosok temanku atau apapun yang memakai tubuhnya berdiri diam di depan pintu, kepala terkulai ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Dia mengetuk pelan, 1, 2, 3 kali. Bukalah, aku tahu engkau di dalam. Lalu suara itu berhenti. Hening. Aku menahan napas, berharap mereka pergi. Tapi harapanku hancur saat aku mendengar suara berderit pelan dari langit-langit. Aku menoleh ke atas dan di sanalah mereka. Tangan-tangan kurus dengan jari panjang mencakar kayu, kepala mereka menjulur dari celah, wajah-wajah hancur dengan mata kosong menatap kami. Niluh menjerit. Aku mundur ke sudut ruangan, tapi ruangan itu terasa semakin sempit, semakin gelap. Lalu, pintu kamar terbuka dengan keras. Temanku atau makhluk itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi patahnya. Di tangannya, tusuk sate lilit itu kini meneteskan sesuatu yang hitam dan kental. Kalian belum makan, kan? Dia melangkah mendekat. Di belakangnya, makhluk-makhluk lain mulai merangkak masuk, memenuhi ruangan. Bau anyir semakin menyengat. Suara kunyahan, suara napas, suara gemeretak tulang, semuanya bercampur menjadi satu. Aku menutup mata, berharap semua ini berakhir. Dan di antara suara-suara itu, aku mendengar satu kalimat terakhir, diucapkan dengan bisikan yang begitu dekat di telingaku. Sekarang, giliranmu yang jadi hidangan.